Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad nabil arabil ummin wa ala ali tayyibin wat tahirin wa sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma amin. Wa amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, sekarang kita latihan ya. Banyak berlatih maksudnya karena kita akan membaca, mengenal dari segi bahasa susunan Al-Quran. Ya. Jadi sekarang kita lihat surat Al-A'raf ini ya, di pangkal surat Al-A'raf ini. Surat Al-A'raf. Ya, di sini ada ditulis lagi host disable participation screen sharing. Oke, tertutup. Oke. Tapi kan sudah nih. Coba. Oh ya, udah. Ah, ini dia. Alif, ini semua panjang di atas nggak bisa dibuat. Alif, lam, mim, shad. Nah, ini termasuk waktu belajar tafsir surah Al-Baqarah, yaitu namanya huruf putus-putus. Nggak bisa di-i'rab ini, nggak bisa diuraikan. Pokoknya alif, lam, mim, shad. Ya, alif, lam, mim, shad. Nah, huruf putus-putus terdapat di awal 29 suratnya. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Jadi mau diuraikan alif, lam, mim, shad. Ini masuk ayat pertama, satu. Nah, sekarang ini lagi. Coba kalau dipikir-pikir ini kan sudah ada barisnya dibantu. Jadi langsung sekali menambah pelajaran. Nah, ini fungsinya jadi apa? Seperti ini. Isim, fi'il, huruf jelas dulu kenali dulu. Kalau seperti ini. Isim. Nah, jelas isim kata benda. Karena dia pakai tanwin. Nah, cuma fungsinya Maf'ul. Apa? Muftada. Yang muftada. Tapi inilah sebenarnya kalau menurut pengetahuan kita yang lama, kalau muftada itu kan mesti pakai alif lam. Al-kitabu maunya begitu. Nah, sekarang ini jadi istilahnya kalau pokok kalimat itu mesti ma'rifah jelas gitu. Jadi ini sedangkan umum sifatnya. Jadi menurut undang-undang bahasa boleh nakirah dipakai sebagai pokok kalimat. Kalau enggak dia diletakkan di belakang biasanya. Boleh dipakai jadi pokok kalimat, itu namanya dibagi dua. Nakirah yang dimaksud. Berarti walaupun umum tapi ada yang dimaksudnya sini, yaitu Al-Quran. Nah, itu maka memenuhi syarat dia menjadi pokok kalimat. Sedangkan satu lagi nakirah yang tidak dimaksud. Jadi yang tidak boleh jadi pokok kalimat itu adalah nakirah yang tidak dimaksud, arti umum. Tapi kalau ini nakirah yang dimaksud. Jadi nakirah itu terbagi dua. Ada nakirah yang dimaksud, ada nakirah yang tidak dimaksud. Yang nakirah tidak dimaksud itu umum. Tidak berlaku untuk pokok kalimat. Dia dibuat sebagai mubtada belakang. Jadi didahulukan apa yang dulu kabarnya. Kalau ini boleh dibuka. Karena maksudnya sini Al-Quran. Gitu ya. Nah, itu pelajaran baru. Jadi itu maka kalau diajarkan bagi orang yang baru belajar, bahwa pokok kalimat itu pakai alif lam, tapi boleh kalau begini. Itu payah orang itu berpikir. Coba ajarkan pertama dulu macam di grup 1 itu, pokoknya pokok kalimat kata benda kasih al, gitu dulu.
Nah, jadi itu jangan diajarkan yang ini dulu, kecuali yang sudah pandai dia. Nah, ini. Jadi kitabun, jadi pokok kalimat. Nah, mana sebutannya? Nah, sebutannya terus ke belakang semuanya. Apa itu yang di belakangnya? Anzila ilaika Ini fala. ini un. Unzila. Ya. Unzila Unzila ilaika. ilaika fala yakunu fis. Fala yakun. Ini pun Fala nanti ada. yakun. Fala yakun Fi sadrika harajun. Ya, harajun minhu. Minhu Terus litunzira uh, bihi wa wa zikra lil mu'minina. Lil mu'minin ayat 2 ya di surat Al-A'raf itu. Jadi kitabun, nah itu pokok kalimatnya. Jadi ada pun khabarnya unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Pokoknya dikumpulkan ini semuanya menjadi kabar dari kitabun. Tapi kalau diuraikan lagi, jadi yang jumlah itu diuraikan lagi. Kecuali kalau misalnya kitabun jadidun, itu sudah beres tuh. Ini enggak. Kitabun, unzila ilaika. Jadi sekurang-kurangnya itu. Ya. Ini unzila ya, cuma dia kalau dikasih baris depan enggak mau, mirip-mirip apa dia, mirip-mirip bengkok-bengkok sedikit. Seperti ini kan hilang. Bisa mungkin dijarangkan seperti ini. Kalau dijarangkan bisa seperti ini. Jadi unzila dimatikan. Unzila. Sekarang ini isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il apa? Unzila. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari pasti unzilu. Ini sudah unzila. Berarti fi'il madi cuma dia pasif. Fi'il madinya waktu aktifnya adalah anzala. Anzala. Bertambah satu huruf di muka. Tambahannya ini. Tambahannya. Seperti ini tambahan. Ini tambahan. Rupanya waktu belajar sama orang Bulak Karang dulu kan, bagaimana cara membina pasif yang sebanyak itu, yang tidak ditemukan, bagaimana itu yang bertambah alif di tengah itu yang tidak ditemukan. Kalau yang lainnya itu ukurannya huruf mudhari'nya baris depan, itu saja. Huruf mudhari'nya baris depan, sebelumnya baris atas, semuanya begitu. Tapi yang satu itu yang nggak diungkap di mana, nggak jelas. Tapi kalau misalnya istakhraja atau istaf'ala atau istaghfara gitu. Kalau mempasifkannya, dipasifkan dia di baris depan kan ustaghfara gitu. Jadi ra yang terakhir itu di atas itu saja ukuran semua, walaupun 3 walaupun 4 katanya, walaupun mazid, tapi waktu mazid yang seperti bang ada bagaimana? Dibuat bu dia, bagaimana caranya tuh? Entah kalau itu karwo, nggak tahu lah. Itu belum selesai yang dibahas. Nggak ada nampaknya, belum tahu, entah kita nggak bisa cari di mana ya. Nah ini unzila. Kalau unzila berarti pasif dari anzala. Kalau anzala kan menurunkan. Kalau unzila diturunkan. Diturunkan. Itu makanya cuma diturunkan. Jadi berarti di sini kitabun unzila ilaika. Kitabun unzila ilaika. Kitab berarti Al-Quran maksudnya. Jadi boleh nakirah menjadi pokok kalimat, boleh. Kalau nakirah yang dituju, memang jelas yang dimaksud. Di sini bukan sembarang kitab maksudnya Al-Quran. Unzila fi'il madi, dia pasif. Mana naib fa'ilnya di sini? Naibnya ganti. Mana? Tersembunyi. Yang tersembunyi, tersembunyi apa? Wa. Jadi
huwa di sini sebenarnya dia kan jadi maf'ul. Kan baliknya kan ke sini tuh. Sebenarnya kan begini tuh kalau diaktifkan. Anzalallahu kitaba, kan begitu ya. Anzalallahu kitaba ilaika, ataupun anzala ilaika kitaba. Nah, balik ke sini. Jadi unzila diturunkan dianya kitab. Nah, kitabun unzila, Al-Quran diturunkan dianya Al-Quran, baru ilaika. Nah, ilaika ini lenggang kangkung ini mempelajari. Apa ilaika ini? Ila ditambah dengan anta. Nah, ila apa namanya ila? Huruf jar. Huruf jar. Yang dijarkan apa? Anta. Ya, anta. Jadi yang dijarkannya anta. Jadi menjadi dia unzila ilaika. Bagaimana menerjemahkan? Jadi Al-Quran diturunkan dianya Al-Quran kepada engkau Muhammad. Diturunkan dianya Al-Quran kepada engkau Muhammad. Nah, maka di sini dipakai fa lagi ya. Nah, kalau dibuat ini fa apa ini? Fa dibuat fa atap nggak mungkin. Nah, fa apa yang buat seperti ini? Berarti fa-nya pecahan dari ayat ini saja. Karena itu, maka ini lagi satu pelajaran. Ini kan kalau dia Al-Quran ini kan yakun ini, bukan yakunu. Iya kan? Ya. Pala yakun, mati. Nah, biasanya yang mati itu kan amar. Ataupun nahi, pakai nahi dia. Nahi itu maksudnya ke anta-anta. Ke anta, antuma, antum, itu fa'ilnya. Antunna, anti, antuma, antunna. Sekarang fa'ilnya di sini, sekarang yakunu mudhari. Dia berpangkal ya, tidak berpangkal ta. Tapi artinya ini bukan tidak. Artinya jangan. Ini kan nahi ini. La nahi. Jadi ada la nahi masuk ke la nahi masuk ke fi'il mudhari dalam bentuk fa'il dia. Kan yakun berarti ada fa'ilnya. Kan ini ke yakun ini kan dia ada apa ini? Saudaranya laisa. Berarti ada pokok kalimat sini. Pokok kalimat sini itu huanya itu. Kabarnya. Oh iya, pokok kalimatnya ini kemari perginya. Didahului oleh jar majrur dulu. Ini. Harajun. Hajarun. Ya, hajarun. Ya, hajarun ya. Harajun lah. Harajun ya, bukan hajarun ya. Harajun. Harajun itu yang menjadi isim dari kana. Kabarnya baru pisadrika. Jadi kalau pelajaran lama kan didekatkan sini. Fala yakun harajun pisadrika. Jadi sebenarnya penekannya dulu pisadrik. Fala yakun pisadrika harajun minhu. Ini apa? Maka di sini maka sini jangan atau tidak kalau dilihat terjemah pasti diterjemahkan jangan tidak. Tidak atau jangan? Ini surat apa tadi Pak? Lupa Pak. Al-A'raf surat 7. Sekarang ayat 2 lagi tuh. Ayat 2 lah. Kitabun unzila ilaika. Jangan. Jangan. Jangan kan. Kalau pakai jangan kan nehi itu. Kalau dilanggar berdosa. Kalau lanapi berita. Nah sekarang jangan. Itu makanya ada ketentuannya lagi pelajaran itu. La nahi sebenarnya masuknya kepada yang 6 pakai anta-anta, antuma, antunna. Tapi ini masuk ke dia. Maka jangan ada dianya. Dia apa sini? Maka jangan ada dia. Maka jangan ada. Ini jangan pakai dia langsung ini. Ini apanya isimnya? Haraj. Maka jangan ada haraj. Haraj. Haraj seperti ya. Sesak dada. Sesak dada. Maka jangan ada
menjadi penyebab atau sesak dada daripadanya pada dada engkau. Menyesak gitu. Menyusahkan pada dada engkau itu, maka sesak dada. Jadi Quran diturunkan, dianya Al-Quran kepada engkau Muhammad. Oleh karena itu, maka jangan ada menyesakkan pada dada engkau daripada Quran. Jadi karena Quran itu maka Nabi Muhammad dia terus menyampaikan ayat terus. Walaupun bagaimana reaksi orang, tetap juga disampaikan. Jadi jangan sampai engkau sesak dada. Jangan sampai engkau susah lah begitu. Nah, itu makanya sebenarnya kita belajar Al-Quran ini dengan diajarkan bahasa Arab, sebenarnya kan secara tidak langsung sudah menyampaikan juga. Itu makanya kalau langsung kita ajarkan misalnya isinya, memang kadang-kadang tentang orang. Tapi kalau sudah nanti dari anak kecil sudah tahu dia, jadi bahan analisanya jadinya. Jadi bahan analisanya. Tapi kalau mungkin diajarkan untuk membaca apa saja begitu, mungkin nggak begitu bereaksi. Tapi kalau sudah diajarkan misal begini, jadi bahan analisa. Jadi itu makanya Al-Quran Muhammad diturunkan kepada engkau, karena itu jangan engkau menyampaikan Al-Quran itu menjadi sesak dalam. Gunanya engkau minhu kan balik lagi ke apa tadi, ke Al-Quran. Jadi kitabun unzila, kitab atau Al-Quran diturunkan dianya Al-Quran kepada engkau, maka jangan ada kemari dulu atau dipotong kemari, maka jangan pada dada engkau sempit daripadanya. Gunanya diturunkan Al-Quran itu baru ada di sini li. Nah, itu maka di sini dibaca litunzira atau litunziru. Litunzira kan? Litunzira. Ini kan fi'il mudhari. Semestinya kan dia tunziru, anzara fi'il madinya, anzara 4 huruf, tu anziru. Jadi menjadi tunziru, fa'ilnya anta ini. Ini lamnya ini namanya lam taklil, kan sudah belajar kita dulu. Lam taklil itu ada an disembunyikan, berarti ini yang menasabkan memberi baris fi'il mudhari di atas. Jadi ada aslinya li'an. Because of dulu itu lam taklil namanya. Itu makanya belajar huruf-huruf bermakna itu banyak sebenarnya. Sini saja sudah banyak ditemukan fa, ditemukan fi huruf jar, ya, ditemukan min, itu kan yang berhuruf-huruf jar. Ini lam taklil, ini bi lagi. Banyak sekali. Yang penting sekali apa itu huruf-huruf bermakna itu. Jadi pala yakun fi sadrika harajun minhu. Gunanya diturunkan Al-Quran itu kepada engkau litunzira, supaya atau agar tunzira. Hanya tunzi, kalau tu dia enggak pasif ini, karena di sini zi, kecuali kalau tunzara ya. Kalau tunzira berarti pengertian ini di sini supaya memberi kabar pertakut engkau atau mengancamkan engkau Muhammad bihi. Dengan apa itu diancamkan? Dengannya kitab tadi. Misalnya firman Allah mengatakan bahwa nanti kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, maka kita akan sia-sia atau hapus amalannya. Diancamkan, kan takut orang. Yang takut, yang tidak enggak juga, tapi nanti takutnya setelah di akhirat enggak ada gunanya lagi. Jadi litunzira bih, supaya engkau memperingatkan pun boleh, supaya engkau kan amlam tunzirhum, kan ada di Al-Baqarah. Jadi supaya memperingatkan engkau dengannya. Selain itu, engkau peringatkan dengannya. Sudah itu apalagi di sini sambungannya? Wa zikra lil mu'minin. Jadi wa zikra ini sebenarnya dia jadi pokok kalimat. Ingatkan. Ya, bukan. Ini kata benda. Pengingatan. Ya, pengingatan atau pelajaran.
zikra, peringatan, menjadi pokok kalimat. Tapi di sini di sini berarti awalnya lagi, wow, permulaan ini. Dan peringatan atau pelajaran, maksudnya ini adalah Al-Quran itu. Zikra ini sama seperti kitab. Berarti sama sini. Jadi sama dia itu sebenarnya. Nama Quran kan banyak, ada 40. Ada kitab namanya, karena dia berbentuk undang-undang, ditulis. Ada zikra, karena adalah mengingatkan atau menghidupkan. Jadi wa zikra, baru ini khabar lil mu'minin, li huruf jar, al mu'minin dijarkan bagi orang-orang mukmin. Jadi sebenarnya manusia itu wajib menjadi orang mukmin semua. Jadi cuma kalau dia sudah menjadi mukmin, sudah percaya, dipelajarilah Al-Quran, zikra, pelajaran bagi orang mukmin. Jadi di sini kitab Al-Quran diturunkan, dianya kitab Al-Quran kepada engkau Muhammad, berarti sudah dimaklumi siapa yang menurunkan Allah. Kita sudah tahu. Karena itu janganlah sesak, jangan ada di dalam dadamu menjadi kesulitan daripadanya. Jadi karena orang nanti mau menerima macam-macam, ada yang tidak. Tapi Nabi Muhammad memang itulah tugasnya. Kita pun sebenarnya gitu juga. Makanya berbagai teori, ya bagaimana misalnya pertama orang cinta tulisan Arab. Sudah itu mengerti, tapi jangan berhenti sampai nanti cinta di apa saja. Pokoknya sampai-sampailah, berlayar sampai apa namanya? Tujuan. Berjalan sampai ke apa? Ketujuan. Berlayar sampai ke pulau, gitu istilah. Berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas. Ya, jadi itu zira, supaya engkau memperingatkan dengannya Al-Quran. Wa zikra, dan Quran itu atau pelajaran bagi orang mukmin. Lil mukminin. Mukminin bentuk apa itu? Kalau li kan huruf jar. Aslinya kan ini kan dipisah aslinya ini. Al-mukmin kan mulanya kan begini. Hilang. Itu naik ke atas. Ke atas perginya ya. Kalau memisahkannya mungkin gini aja. Naik juga. Jadi mulanya dia adalah terpisah, al-mukmin kan begitu, ada alif lam. Seperti ini mulanya gini, dihapus saja. Baru dikasih alif. Kan begitu. Al-mukmin. Nah, sekarang kalau masuk huruf jar bagaimana? Alif dihilangkan, lam lengket ke ini. Enggak dihilangkan alif lagi, disambung saja di bawahnya nih. Ya, lam jadinya, bukan alif. Iya, enggak, itu caranya membuat sini. Digandengkan saja bawah. Sama membuat Allah. Mulanya kan Allah. Membuat lillah bagaimana? Disentolkan saja di bawahnya itu. Kalau Allah dihilangkan. Kalau Allah memang dihilangkan. Kalau ini enggak dihilangkan. Ini sama lir rasul, ar-rasul. Lir rasul. Al-mu'min, lil mu'min. Jadi yang ini disambungkan saja di bawah. Itu bedanya. Kalau Allah, kalau membuat lillahnya dihilangkan. Kalau ini jadi gini. Lil mu'min. Jadi al-mu'minin aslinya ini waktu dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan marfu kah? Kalau lil mu'minin dalam majrur atau dalam mansub? Atau maksur. Dua istilahnya. Majrur, maksur, mansub, marfu. Kalau mukminin ini kan dijarkan oleh li. Berarti namanya ini dalam keadaan mansub. Mansub. Kalau mansub sama, mansub begini juga modelnya. Tapi kalau mansub ada huruf nasab di sini. Ini kan huruf jar. Kalau huruf jar kan apanya ujungnya majrur atau maksur. Kalau huruf nasab mansub. Kalau jadi pokok kalimat dia marfu, marfunya kalau jamaah ini kan waw sama nun. Ya. Kalau mansubnya ya sama nun, sama maksur ya sama nun juga sama. Jadi kalau dulu kami mengaji di surau gitu,
Adapun jamak muzakkar salim dinasabkan dan dijarkan dengan ya sama nun. Kalau dirofakkan dengan waw sama nun. Gitu. Jadi itu dia dari satu ayat ini kitab maksud Al-Quran diturunkan dianya Al-Quran kepada engkau Muhammad. Quran itu yang diturunkan kepada engkau, maka jangan ada di dalam dadamu haraj. Haraj ini satu kesulitan minhu daripadanya. Gunanya litunzir, tugas engkau memberi ingatkan dengannya Al-Quran. Litunzir. Seperti ya itulah kan pelajaran yang bagus-bagus itu kan misalnya yang bagi kelas-kelas pemula makna hidup di dunia kan bagus kalau seperti itu. Tapi kalau kita katakan sekali siapa yang tidak menurut Al-Quran maka dia adalah kafir, fasik, itu mulai itu panas orang. Tapi kalau hidup di dunia ini kalau tidak bahwa begini lama-lama mengerti ya. Jadi istilahnya seperti makan makan bubur panas. Dari tapi-tapi. Dari tapi. Kalau langsung sekali, wah ini haram, wah gitu itu main sekali. Ini masuk neraka. Jadi kata orang, biarlah Anda masuk surga, kami masuk neraka. Macam jadi. Lagi pula nampaknya kalau memang kita menguasai banyak sesuatu yang sangat dibutuhkan orang pasti nurut. Tapi karena kita nggak ada menguasai apapun, nggak didengar orang. Jadi andai kata kita punya teknologi yang canggih-canggih, wah orang nurut. Sekarang enggak. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi ini pelajaran kita untuk pertama ini, kita banyak latihan ya. Tapi kalau alif lam mim shad ini mau dibahas tidak bisa. Ini adalah huruf putus-putus, alif lam mim shad. Maka ini apa maksudnya? Dikelompokkan orang ini ayat mutasyabih katanya. Ayat samar. Jadi ini kemampuan Allah yang tahu maksudnya. Ini rahasianya. Jadi apa guna tandanya kita tidak berkuasa? Jadi walaupun nanti orang mengatakan ya tandanya itu ragu dong, kata enggak ragu, menantang karena orang Arab itu biasa dia jago syair. Karena jago bersair lalu turun seperti ini. Alif lam mim shad. Bingung. Apa tuh? Ingin tahu Anda? Ini dia. Makanya kata saltut ada 29 kalau nggak salah. 25 atau 24 setelah huruf putus-putus ini di belakangnya Al-Quran atau kitab. Nah ini dia kan. Alif lam mim shad. Kitabun. Kalau alif lam mim zalikal kitab. Kalau apa lagi? Yasin wal Quran. Kan gitu ya. Jadi terkandung maksudnya Anda ingin tahu apa ayat huruf putus-putus ini, belajar yang berikutnya. Gitu ya. Jadi berbagai teori-teori. Sama seperti misalnya sebagian alif lam mim, bingung orang Arab itu. Dia biasa jago syair-syair. Kalau kita misalnya kalau berbunyi dekat pelabuhan tut apa itu ya? Itu kapal mau berangkat. Atau ada yang ABC apa itu? Bisa Indomie, bisa apa. Jadi kalau Al-Quran enggak begitu, nanti alif lam mim bingung orang apa lah ini ya. Ada yang parah nun gitu. Apa ya? Ingin tahu Anda? Terus ini pelajaran kita, makanya berdalam-dalam mengenai susunan bahasa, ya insya Allah membantu untuk sekurang-kurangnya sudah satu perangkat kita kuasai untuk mempelajari firman Allah. Ilahuna intahaina nad'u ila Allah Allahumma Fakihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.